Shalom, kembali lagi dalam ibadah online GBI The Seed Yogyakarta. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama bergabung dalam ibadah online. Berikut saya akan menyampaikan beberapa info tambahan. Mari kita sama-sama bergabung dalam Fikul via Zoom setiap hari Selasa pukul 6 sore. Untuk info kode link akan dikirim di grup oleh gembala Fikul masing-masing. Perjamuan kudus akan dilaksanakan 2 kali dalam sebulan. Perjamuan kudus yang pertama akan dipimpin oleh gembala jemaat, dan yang kedua akan dipimpin oleh gembala sidang. Setiap hari Sabtu pukul 6 sore, seluruh jemaat diwajibkan untuk bergabung dalam worship night yang akan dipimpin oleh Pendeta Arianto Tanesin. Untuk info lebih lanjut akan kami sampaikan di grup WhatsApp. Tiba saatnya saya mengajak jemaat Tuhan untuk mempersiapkan diri dalam memasuki ibadah dan perjamuan kudus. Demikian info yang bisa kami sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya? Bersyukur kita masih boleh ada di bulan November ini. Ini semua karena bukti bahwa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan beribadah bersama. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Dan bos, genap hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Oleh karena itu Tuhan, mari ya Bapa datang di hadapan kami Tuhan. Perkenankan setiap kami ya Bapa. Kami akan memuji dan memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat setiap pengorbanan-Mu Tuhan atas setiap kami ya Bapa. Yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami kagum atas setiap perbuatan Tuhan yang ajaib atas kami Tuhan. Kasih yang terindah, katakan hati yang mulia. Mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku berubah kasih
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari jemaat Tuhan, naikkan setiap pujian di hadapan Tuhan. Katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Ini kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu. Haleluya. Sebab itu kami mau katakan Tuhan, kami kagum atas setiap perbuatan-Mu. Terima kasih Bapa. Oh glory, hiranananananamo, hiranananananamo. Jesus, terima kasih Bapa. Ada Kau Tuhan. Glory, haleluya. Jesus, hanya Kau yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi.
katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sebab itu kami katakan Tuhan, kami kagum Tuhan atas setiap perbuatan-Mu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi katakan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak Tuhan. Oh, ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, kami kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Katakan, ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum ya Bapa. Oh, akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali katakan, kau Allah. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, amin. Mari kita bersorak-sorak
bersorak buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Yes Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami siap untuk meninggikan Engkau. Kami siap untuk memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami katakan Engkau Allah yang hidup atas setiap kami ya Bapa. Kami siap untuk meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan meninggikan Raja di atas segala raja. Amin. Oleh karena itu saya mengajak jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita muliakan Dia, Allah yang ajaib. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darahnya domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Sekarang telah tiba, katakan keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, katakan oleh kesaksian, oleh kesaksian kita, dengan iman kita katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Sekali lagi dengan imanmu katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorak buat Tuhan kita. Yeay. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan meninggikan Tuhan, amin. Sekali lagi kita akan memuliakan Dia, Raja di atas segala raja. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, meninggikan Engkau. Oh, oh, oh.
bertata atas setiap pujian kami Bapa. Haleluya. Sama-sama kita katakan pujian ini. Come together singing hallelujah, dance and shout for our King, great almighty, my Jesus, He set us free. Sekali lagi kita naikkan, katakan. Come together singing hallelujah, dance and shout for our King, great almighty, my Jesus, He set us free. Hallelujah, praise your name. Hallelujah, I am free. Hallelujah, singing hallelujah, all rejoice in your name. Oh, hallelujah, praise your name. Hallelujah, I am free. Hallelujah, singing hallelujah, all rejoice in your name. Oh, 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 oh. Hallelujah, all rejoice in your name. Oh, hallelujah, praise your name. Hallelujah, I am free. Hallelujah, singing hallelujah, and all rejoice in your name. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Biar semua yang bernafas meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Oh. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita. Pesan mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita. Pesan mulia Dia Yesusku, penebus pembebas. Katakan dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-puji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka sampai selamanya. Mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas. Sekali lagi katakan, mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Oh, 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 oh.
penebus pembebas kita. Haleluya, haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Oh, haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena mari melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Haleluya! Mari kita bersorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya! Mari sama-sama kita deklarasikan Pentakosta yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga? Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya
bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid, seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker.
Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu saya mengajak jemaat Tuhan untuk sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan, oleh darah-Mu kami bebas Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami telah menang bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh. Ku bebas, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Katakan, ku bebas, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Katakan, oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Katakan, oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku benar. The blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Singing, oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It was as white as. Katakan, oh, the blood. Oh, the of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It was as white as snow. Oleh darah Yesus ku
besarkan Engkau Tuhan. Shalom jemaat The City yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di bulan November, bulan yang sangat-sangat luar biasa. Biasanya bulan yang berber itu berarti siap-siap kue Natal dan lain-lain. Nah, saudara, puji Tuhan kita kembali bertemu. Kalau bulan kemarin, bulan Oktober, bulan perkenanan Tuhan, bulan September, bulan terobosan, saya percaya bulan ini bulan di mana kita diingatkan oleh Tuhan untuk kembali kepada kasih yang semula. Wow, luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita ingat kasih yang semula, pasti setiap kita makin bergairah dengan Tuhan. Saya ingat waktu saya jatuh cinta pertama dengan Ibu Marlini, saudara. Ya, terus terang saya mau cerita, saya ungkapkan isi hati saya itu selama 15 kali, saudara. Ternyata 15 kali itu saya ditolak. Saudara bayangkan bagaimana orang yang jatuh cinta dan dia menggebu-gebu ungkapkan cintanya, tapi akhirnya cintanya ditolak. Tapi satu hal, saudara, yang saya belajar, bahkan saya menguatkan diri saya bahwa waktu itu saya tidak menyerah, terus berjuang. Jadi cinta itu harus perlu diperjuangkan. Nah, saudara, pagi hari ini kembali di bulan November ini, bulan first love, bulan dimana kita kembali kepada kasih yang semula. Makanya hari-hari ini, ayo saudara yang sudah berkeluarga, mari cek hubungan kita dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Saudara, kembali ke kasih mula-mula keluarga kita, saudara. Nah, saya percaya Tuhan juga rindu. Ayo yang anak-anak muda, yang saya tahu ada yang sedang jatuh cinta. Saudara, jatuh cinta itu, aduh, buat kita tidur tidak nyenyak, buat kita rasanya, wah, dunia ini hanya cuma milik kita berdua. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya akan ajak saudara untuk lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu, saudara, firman ini Tuhan tujukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Ayat yang keempat berkata demikian, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 1 berkata, tuliskan kepada malaikat jemaat yang di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di dalam tangan kanannya, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudara, jemaat Efesus ini jemaat yang luar biasa. Pelayanannya mereka luar biasa, orang-orangnya itu semangatnya luar biasa. Tapi Tuhan berkata, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Saudara, kalau kita pakai terjemahan sederhana Indonesia, firman Tuhan berkata demikian, tetapi aku kecewa dengan kalian karena hal ini. Kalian tidak lagi mengasihi aku dan tidak lagi saling mengasihi seperti pada waktu kalian baru percaya kepadaku. Ini menarik sekali, dan hari ini saya mau bahas tentang ini, ayat yang keempat. Tetapi aku kecewa, Tuhan kecewa kepada jemaat yang ada di Efesus. Kalian melayani hebat, kalian sibuk dengan pekerjaan kalian hebat, kalian bahkan tahan menderita. Waktu kalian ada dalam kesusahan, kalian bisa sabar. Waktu orang menghina kalian, kalian bisa sabar. Tapi aku kecewa, saudara. Ini hal yang menarik sekali, saudara. Garis bawahi kata ini, Tuhan kecewa. Kenapa? Karena kita jemaat yang ada di Efesus, cintanya mereka, kasihnya mereka tidak seperti pertama kali mereka ketemu Tuhan. Mereka pertama kali jatuh cinta dengan Tuhan waktu mereka percaya kepada Tuhan. Makanya hari-hari ini Tuhan
Tuhan sedang izinkan segala sesuatu untuk kembali memulihkan first love kita, kasih kita yang semula. Supaya apa? Cinta kita kembali seperti dulu kita bertobat, seperti dulu kita jatuh cinta. Kenapa tadi saya cerita kisah saya dengan Ibu Marlini? Waktu orang jatuh cinta, saudara, hidupnya tidur tidak tenang, rasanya gelisah terus. Yang laki-laki debar-debar, yang perempuan tidak tenang. Sekarang musimnya WA, kapan ya dia video call sama aku? Kapan ya dia lagi jatuh cinta? Ayo, siapa yang lagi jatuh cinta, yang sedang mendengarkan kebenaran ini? Saudara, orang yang rasanya jatuh cinta, dia nggak peduli orang tua mau bilang apa, orang yang mau bilang apa. Kalau dia sudah cinta, pasti saya percaya makin luar biasa. Oleh karena itu ada 3 hal, saudara. Ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada saudara. Orang yang ciri orang supaya Tuhan tidak mencela kita. Tuhan berkata, aku kecewa dengan kamu. Supaya Tuhan tidak kecewa dengan kita. Yang pertama, orang kalau jatuh cinta dengan Tuhan, dia pasti makin dekat dengan Tuhan. Kalau minggu-minggu kemarin, bulan kemarin saya berkata, mari kita punya extraordinary, mari kita punya kedalaman dengan Tuhan, mari kita punya kesemuan dengan Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, mari kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang yang jatuh cinta pasti sering nempel terus, nempel terus, nempel terus. Kalau naik motor, saudara, zaman dulu saya belum bertobat, saya lihat orang naik motor yang, maaf kata, laki yang di belakangnya agak tinggi, yang bawa motor agak rendah. Akhirnya istilah kami di sana, nungging. Nungging nempel kayak tokek itu loh. Saudara, ayo anak muda, Anda yang sedang jatuh cinta, hari-hari ini ayo nempel dengan Tuhan, ayo dekat dengan Dia. Makanya Tuhan berkata, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, orang yang berkenan. Kenapa? Karena Daud dia nempel dengan Tuhan. Daud itu artinya sama dengan Tuhan. Daud itu berbaut hanya kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini ayo, orang yang jatuh cinta pasti dia suka nempel, dia suka dekat. Buset, kalau orang saya nggak percaya kalau orang jatuh cinta terus bilang, hai sayang, kamu di sana, aku di sini. Apalagi yang lagi LDR. LDR, saudara, pasti gelisah terus. Video call dong. Ayo suami istri, ingat waktu kita pertama kali jatuh cinta. Ingat Pak, Bu, waktu kita lagi kejar dia, waktu kita suka dengan dia, dia pura-pura nggak suka. Wanita itu kadang-kadang agak jual mahal sedikit. Laki-laki itu kadang-kadang mau, tapi pura-pura digangguin. Kak Stanley, tapi dia pura-pura aja, enggak kok om, biasa aja. Tapi hatinya itu berdebar-debar. Kapan ya dia datang ya? Kalau dia datang, ketemu om, ada om di situ juga. Stanley lupa dengan dia punya pitung hitam itu. Orang kalau jatuh cinta itu makin luar biasa, makin dekat, pingin dekat. Makanya saudara, mari hari-hari ini saudara, ayo kita dekat. Apa? Dekat. Terus kenapa kita dekat? Karena kita ingat kebaikan Tuhan. Kenapa kita dekat? Karena kita cinta Tuhan. Kenapa kita dekat? Karena kita pingin untuk menyenangkan Dia. Yang kedua saudara, yang kedua, bagaimana supaya Tuhan tidak kecewa dengan kita, supaya kita kembali kepada kasih yang semula, first love itu. Yang kedua, orang kalau jatuh cinta, selain dia makin dekat, dia pasti suka cerita tentang pasangannya. Dia pasti cerita, saudara, waktu saya jatuh cinta dengan Ibu Marlini, wow, saya kemana-mana, saya punya pacar, walaupun dia belum mau, dia belum suka dengan saya udah cerita kemana-mana. Tahu nggak, saya pacaran dengan orang Kalimantan loh, putih banget, itu namanya Ibu Marlini. Aduh, dulu saya belum panggil Ibu Marlini. Waktu itu saudara, kemana saya cerita, orang lain nggak mau dengar. Saya Stanley, kalau waktu itu saya sudah ketemu Stanley, saya pasti sudah bilang, Stanley, tahu nggak, saya sekarang lagi jatuh cinta loh. Saudara, orang kalau jatuh cinta itu di mana-mana dia cerita. Nah saudara, hari-hari ini saya diingatkan dengan Tuhan. Kenapa Tuhan kecewa? Karena hari-hari ini kita sudah tidak cerita tentang Tuhan. Hari-hari ini kesaksian kita sudah tidak ada tentang Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan keseharian kita? Apakah kita masih cerita tentang Tuhan? Orang
orang masih mendengar Tuhan, orang bisa mendengar kesaksian bahwa Tuhan itu baik. God is good all the time. Tuhan itu baik dalam keluarga kita, Tuhan itu baik. Saudara, jangan tunggu kita diproses baru kita cerita kebaikan Tuhan, tapi terus cerita kebaikan Tuhan, cerita kasih Tuhan, cerita pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Saudara, minggu kemarin puji Tuhan kesaksian saya masuk di salah satu gereja yang cukup besar di bawah GB Gatot Subroto. Sukacita sekali dengan kesaksian apa? Kerja di kebun, saudara. Saya lihat viewersnya 151.000. Wow, bisa kita jadi kesaksian. Yang nonton saya kira-kira saya lihat sekitar 3.000 lebih. Bagaimana kita terus menyaksikan kebaikan Tuhan. Hari-hari ini ayo saudara, bikin vlog atau sesuatu yang memberkati orang. Ya sekarang TikToknya juga lagi hebat. TikTok yang memberkati orang, sesuatu yang kira-kira menjadi berkat buat orang lain. Tujuannya cuma apa? Bersaksi buat kebaikan Tuhan. Saudara, kalau hari-hari ini Anda lihat di PP saya, di Instagram, di WA saya, di Facebook, jualan saudara, jualan kopi. Loh Pak, mau cari untung? Tidak. Untuk apa? Pekerjaan Tuhan diperluas, bisa jadi berkat untuk nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saudara, yang terakhir, saudara, orang yang makin jatuh cinta dengan Tuhan, yang pertama dia pasti lebih dekat, yang kedua dia pasti suka cerita dengan kebaikan Tuhan, yang terakhir, yang ketiga, dia pasti makin cinta sama yang dia ceritakan. Saudara, kenapa kita cerita? Karena apa? Supaya kita makin cinta, kita makin dalam, kita makin sungguh-sungguh dengan orang yang kita cintai. Saudara, mungkin kita teriak waktu itu, kita berkata, Marlene, I love you. Saya di kamar mandi, dia gak dengar. Saudara, yang kita jatuh cinta dengan dia, walaupun tidak dengar, tapi kita akan happy, kita akan suka cita. Karena apa? Wow, kita dengar namanya, kita sendiri yang ngomong namanya aja, kita jadi jatuh, pokoknya seneng banget, bahagia banget. Saudara, hari-hari ini ayo, mari kita bahagia, makin dalam, makin cinta dengan orang yang kita cintai. Saudara, saya percaya makin kita cinta dengan orang yang kita cinta, walaupun dia tidak cinta dengan kita, tapi satu waktu cintanya akan dia buktikan dalam hidup saya dan saudara. Sayalah buktinya. Kenapa tadi saya bilang saya punya pengalaman kesaksian 15 kali, tapi akhirnya satu waktu, ada istilah yang keren bahasa Inggris, one day at the time. Satu waktu nanti, kalau Tuhan sudah jamah hatinya. Makanya anak muda, ayo jangan buru-buru ungkapkan cintamu. Cinta itu perlu diperjuangkan. Cinta itu perlu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Makin saudara cinta dengan Tuhan, makanya saya selalu bilang, anak muda, kalau engkau mau cintai Stanley yang main bassnya bagus, taruh hatimu di hatinya Tuhan. Karena Stanley hatinya ada di hati Tuhan. Waktu engkau dapatkan hatinya Tuhan, maka Tuhan akan kasih anak laki-laki pemain bass terbaik di GBI The Seed, namanya Stanley. Akhirnya apa saudara? Bisa sukacita. Siapapun Anda yang sedang mendengarkan kebenaran ini, hari-hari ini mungkin engkau sedang jauh, kembali. Tuhan berkata kembali dan hidup seperti semula. Saya bacakan ayat yang kelima, berkata, sadar kalian sudah terlalu jauh meninggalkan aku. Karena itu bertobatlah dan kembalilah kepada cara hidup kalian yang semula. Tetapi kalau tidak bertobat, aku akan datang dan memindahkan lampu emas. Lampu emas itu kaki dia dari tempatnya di hadapanmu. Wow. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dan dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Saudara, ayo mari kita kembali. Bertobat artinya berpaling, kita kembali kepada first love kita, kasih mula-mula kita. Saudara, mungkin selama ini kita melayani Tuhan
tapi bisa kita melayani dengan emosi kita. Kita melayani Tuhan, tapi kita melayani dengan kekuatan kita sendiri. Makanya kenapa ada banyak orang kecewa di pelayanan? Karena apa? Dia melayani bukan dengan kasih. Waktu engkau melayani bukan dengan kasih yang semula, engkau pasti gampang kecewa. Engkau akan gampang menuntut. Engkau akan gampang menyalahkan orang lain. Tapi engkau melayani dengan kasih yang semula. Orang lain tidak mau hargai, orang lain tidak mau anggap, orang lain tidak kasih apa-apa, Anda akan tetap melayani. Karena Anda tahu, saya melayani untuk raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Walaupun istri Anda tidak menghormati, istri Anda tidak mencintai Anda, tetap lakukan itu. Saudara, saya ingat yang terakhir kesaksian saya. Mungkin Anda belum pernah dengar ini, jemaat Tuhan, dengarin ini. Ulang tahun pernikahan kami yang ke-12. Tiba-tiba ada satu kata ajaib, kata emas, kata yang buat saya menakjubkan buat saya. Istri saya berkata kepada saya, "Kak," dia panggil saya Kak, "Kak, ternyata saya baru mencintai kamu." Wow, hari itu saya shock, saya kaget, kok bisa? Mungkin Anda juga baru dengar ini. 12 tahun kami menikah loh, punya anak 2 namanya John Calvin dan Celine. Tapi di ulang tahun yang ke-12 baru dia berkata, "Aku baru cinta sama kamu." Terus kenapa selama ini berarti saya nikah dengan orang yang saya tidak cintai? Why? Atau dia tidak cinta sama saya? Dia yang paling tahu dengan Tuhan. Tapi buat saya bersyukur atas kejujuran istri saya. Dia mencintai saya apa adanya. Wow, anak muda, makanya saya mau kasih tahu Anda, jangan buru-buru ngomong cinta kalau Anda belum kenal siapa cinta yang sejati itu. Jangan buru-buru jatuh cinta kalau Anda tidak punya kedalaman dengan cinta yang sejati itu. Jangan banyak bicara tentang cinta kalau engkau tidak punya pengalaman pribadi dengan cinta yang sejati itu. Biarlah hari ini renungan kita menjadi kekuatan, semangat baru di bulan November ini, bulan cinta kasih dalam hidup kita. Kita akan masuk di Natal dengan cinta yang membara. Haleluya, haleluya. Saya berdoa, siapa Anda yang sedang hari-hari ini sedang galuh mendengar kebenaran ini, biarlah engkau dibangkitkan oleh cinta itu. Karena Alkitab berkata, cinta itu kuat seperti maut. Waktu engkau punya cinta itu akan menggerakkan yang tadi tulang-tulang, sum-sum, urat-urat yang sudah mati, itu akan hidup kembali. Karena yang punya cinta yang sejati namanya Yesus Tuhan. Kejar dia, cintai dia, dan miliki kedalaman dengan dia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat The City yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita barusan dengarkan kebenaran firman Tuhan, dan ini waktunya kita akan makan dan minum sehidangan dengan Tuhan Yesus. Saya undang saudara, mari persiapkan hatimu, pikiran, perasaan kita, supaya hari ini kita kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan makan minum sehidangan dengan Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, Tuhan, ampuni kami segala dosa dan pelanggaran kami. Oh Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami akan makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Hari ini Engkau sendiri mengurapi, berkati kami, kuduskan hati pikiran kami. Kalau ada dosa yang sengaja maupun tidak sengaja yang kami lakukan, Tuhan ampuni kami. Kuduskan, tahirkan kami, supaya kami kedapatan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Bapak ibu saudara, kalau di rumah saudara ada roti atau anggur, mari persiapkan. Mari bagi dan kepada suami atau istri atau anak-anak saudara yang sudah ikut perjamuan. Dan mari kita sama-sama angkat roti kita sama-sama bangkit berdiri, dan saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan buat kita semuanya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan mengingatkan kita tentang tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Mari kita mengucap syukur buat tubuh yang sudah terpecah-pecah. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh rala para terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat tubuhmu. Mari kita angkat cawan di tangan kanan, kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah ini adalah cawan pengucapan syukur yang mengingatkan kita tentang darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari saudara buka kedua tanganmu. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau luar biasa. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau sudah mati di atas kayu salib. Oh, darahmu tercurah tebus dosa dan pelanggaran. Tubuhmu dicambuk, dipukul Tuhan, diludahi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari yang sakit saudara, pegang di bagian yang sakit, yang lemah. Oh mari angkat tangan saudara, saya berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Oh yang tertindas Tuhan Engkau tolong Tuhan, yang kekurangan Engkau cukupkan. Dalam nama Yesus, bangkitkan kami, biarlah kami punya kasih yang semula. Kami makin dekat dengan Engkau Tuhan. Tuhan urapi berkati kami semua. Sepanjang hari ini kami percaya berkat perkenanan tercurah atas setiap kami. Kami percaya ada mujizat. Bulan November, bulan first love, bulan kasih mula-mula. Bulan November, bulan yang penuh dengan cinta kasih Tuhan. Bulan yang penuh dengan anugerah Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari sebelum kita memberi persembahan, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih untuk penyertaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami berikan korban persembahan kami. Mari Engkau berkati setiap persembahan yang akan kami berikan Tuhan, biar dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Mari kita deklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan bentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi.
Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikannya kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahkan engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Shalom Bapak Ibu, barusan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita masuk juga dalam perjamuan yang kudus di bulan November ini. Khususnya saudara yang berulang tahun di bulan November ini, saya sebagai gembala mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur diberkati. Saya berdoa bulan ini menjadi bulan yang penuh dengan kasih yang besar dalam hidup saudara. Bulan November, bulan kasih mula-mula. Bulan November, bulan first love. Bulan November, bulan kasih mula-mula. Saya berdoa terjadi dalam rumah tanggamu, terjadi dalam keluargamu, terjadi dalam bisnismu, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih buat saudara yang sudah melayani sepanjang hari ini. Saya berdoa saudara makin diberkati Tuhan. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat yang datang dari Tuhan. Diberkati masa depanmu dalam nama Yesus. Diberkati keluargamu dalam nama Yesus. Diberkati rumah tanggamu dalam nama Yesus. Diberkati bisnis, usaha, pekerjaanmu, studimu dan pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Kiranya berkat ini datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, bulan November, bulan yang penuh dengan kasih Tuhan. Bulan November, bulan first love, bulan kasih mula-mula terjadi dalam hidup saudara. Shalom. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.